dalam rangka mempertemukan peneliti, praktisi, mahasiswa, masyarakat, dan pelaku industri di bidang ekonomi dan akuntansi, serta untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai data sains dalam akuntansi. Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra melalui Nusa Putra Global sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi atau Senakota tahun 2024. Halo Genusian, pada hari ini tanggal 15 Juni tahun 2024, Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra melalui Nusa Putra Global atau Nutral menggelar acara Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi atau Senakota tahun 2024 secara offline di ruang auditorium Universitas Nusa Putra. Dan saat ini saya Fuji bersama tim Genusian Flash News sudah berada di ruang auditorium Universitas Nusa Putra untuk meninjau langsung berjalannya acara Senakota tahun 2024 tersebut. Perlu Genusian ketahui bahwa Senakota ini merupakan acara rutinan yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra, dan dalam penyelenggaraan di tahun 2024 ini mengusung tema peran data sains untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Dalam Senakota tahun 2024 ini juga Program Studi Akuntansi mengundang dua pemateri eksternal yang expert di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Hamzah Rici CA dari Universitas Pajajaran dan juga Endang Rahmat PhD selaku founder MySkill ID, dan juga satu pemateri internal yaitu Dea Armetiara Harahap MAK selaku dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Pelaksanaan Senakota tahun 2024 ini juga dibagi menjadi dua sesi, di mana nanti di tengah-tengah sesi seminar akan diselenggarakan paralel session untuk sesi presentasi para pemakalah. Selain itu Genusian, Senakota tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan dihadiri oleh Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra, para dosen dari Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra, para tamu undangan, dan juga diikuti oleh para mahasiswa dari Program Studi Akuntansi dan juga para pemakalah. Penasaran bagaimana berlangsungnya acara Senakota tahun 2024 tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya. Berikut liputannya untuk Genusian. Heliani SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra menyebutkan bahwa acara Senakota tahun 2024 ini berjalan lancar dengan dihadiri oleh pemateri yang ahli di bidangnya. Beliau juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Senakota tahun 2024 ini disambut baik oleh antusias dari para pemakalah karena sebanyak 65 makalah telah diterima oleh program studi. Senakota 2024 ini pun bertujuan untuk membuka ide-ide dan inovasi baru serta menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan data sains. Selain itu, Senakota ini sangat berpengaruh dan sejalan dengan visi dan misi program studi akuntansi, di mana program studi akuntansi selalu mengedepankan bidang penelitian. Beliau juga berharap dengan adanya Senakota tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi para peserta dan pemakalah untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat dalam Senakota ini untuk diterapkan dalam praktik sehari-hari. Senakota tahun 2024 ini kita mengambil tema peran data science dalam transparansi dan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan ya, yang dimana alhamdulillah pemateri yang hadir pun memang dari bidangnya, dan juga kita melihat dari antusias para pemakalah, yaitu sebanyak 65 paper yang kita terima, lalu para pesertanya pun sangat banyak sekali. Yang ingin kami tekankan di sini adalah tujuan dari Senakota ini, kami berharap dapat membuka ide-ide baru dan juga inovasi-inovasi baru, serta menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan data science, bahwa data science itu bukan hanya untuk di teknik informatika atau misalkan di sistem informatika, tetapi di akuntansi pun data science itu harus masuk seperti itu. Dan juga yang kita harapkan adalah terjalinnya kolaborasi dan juga kerjasama seperti itu.
Ya tentunya sangat berpengaruh sekali dan sejalan ya dengan visi dan misi dari program studi akuntansi yang dimana kami selalu mengedepankan dari bidang penelitian yang di sini diimplementasikan dengan seminar nasional Call for Paper seperti itu. Harapannya adalah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif ya bagi para peserta dan juga pemakalah untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat dalam pelaksanaan Senakota ini untuk diterapkan di praktik sehari-hari seperti itu. Sementara itu, Profesor Dr. Rerpol Hamzahri CCA sebagai salah satu pemateri pertama dalam Senakota tahun 2024 ini memaparkan materi terkait dengan peran penting penguasaan sains data, di mana materi yang disampaikannya sangat erat dengan peran dari profesi akuntan ke depannya. Beliau berharap dalam Senakota tahun 2024 ini banyak artikel berkualitas dan juga program studi dapat memperhatikan kualitas mekanisme dalam review artikel, karena kualitas dalam mereview artikel yang disampaikan akan menentukan kualitas artikel yang akan dipublikasikan. Pertama dari tempat ya, di Universitas Nusa Putra itu buat saya tempat yang menarik ya. Pertama kali saya hadir ke sini, tempatnya vibrant, aktif sekali, banyak mahasiswa berkegiatan, dan saya kira ini terus akan berbenah ya ke depannya, akan menjadi salah satu universitas yang menjadi salah satu kebanggaan dari warga Sukabumi dan juga Jawa Barat, saya kira lebih besar. Dan untuk Senakota sendiri, ini suatu hal yang harus terus dipupuk ya, suatu kegiatan atau event yang menjadi ikon yang perlu dipelihara, karena ini salah satu merupakan indikator salah satu dari kegiatan akademik, yaitu berkegiatan konferensi di mana mahasiswa ataupun juga tamu itu saling bertukar pikiran, mendapat masukan terkait dengan aspek-aspek yang berkenaan dengan penelitian seputar akuntansi. Jadi sangat didorong sekali kegiatan-kegiatan ini, tidak hanya di sini saja saya kira ya, karena ini tingkatnya nasional, harapannya nanti juga bisa mengundang elemen-elemen secara internasional yang menjadikan tentunya kualitas dari artikel-artikel dan juga diseminasi ide-ide seputar akuntansi itu bisa menjadi lebih faktual ya, dan juga lebih berdampak kepada komunitas akuntansi khususnya, dan tentunya kepada pembangunan negara ya secara umum. Terkait dengan latar belakang saya juga memang di bidang sistem informasi akuntansi, khususnya di area inovasi digital, saya memberikan pemahaman ataupun paparan terkait dengan peran pentingnya penguasaan kepakaran seputar sains data atau yang sering disakatakan sebagai data science. Ini sangat erat kaitannya dengan potensi ataupun peran dari akuntan, profesi akuntan ke depan, di mana profesi ini merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan pengolahan data. Jadi kemampuan memanipulasi data, kemampuan mengekstraksi, dan juga yang tidak kalah penting memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan itu akan selalu ada, akan selalu relevan. Hanya yang berbeda adalah tantangan bisnis, tantangan kompetisi, termasuk juga diantaranya adalah seberapa mampu mereka melibatkan teknologi, dalam hal ini data teknologi seputar data untuk membantu mereka yang tadinya hanya berdasarkan data-data terstruktur, sekarang sudah banyak sekali data-data yang tidak terstruktur dan bahkan lebih banyak mendominasi. Nah, ini yang harus dijemput nih oleh profesi akuntan kelak ke depan, supaya tidak menjadi profesi yang hanya selesai di pembuatan laporan keuangan saja, tapi juga lebih jauh dari itu gitu ya, mampu melakukan identifikasi pola-pola yang tidak teridentifikasi dari hanya sekedar laporan keuangan, tapi juga dari data-data yang ada. Untuk tahun ini saya berharap tentunya lancar ya, artinya banyak artikel-artikel ataupun submission yang disampaikan itu juga banyak yang berkualitas, dan tentu tak lupa juga mendorong untuk semakin memperluas cakupan submissionnya, area-areanya. Sekiranya memang ada area yang khusus terkait dengan misalkan data analytics gitu ya, itu bisa juga dilibatkan. Itu yang pertama. Yang kedua
juga kualitas dalam mekanisme screening atau mekanisme review ya. Ini juga penting karena kualitas dalam melakukan review terhadap artikel yang disampaikan akan menentukan juga kualitas artikel yang akan dipublikasikan. Dan ini erat juga nanti hubungannya dengan bagaimana kemungkinan mereka untuk bisa disampaikan di dalam jurnal-jurnal bereputasi gitu. Jadi ini harus didorong terus, dilengkapi hal-hal yang mungkin masih bisa disempurnakan, dan jangan sampai terlewat lagi untuk kesempatan-kesempatan berikutnya nanti. Selain itu, Endang Rahmat PhD selaku founder myskill.id yang juga merupakan pemateri kedua dalam Senakota tahun 2024 menyampaikan apresiasinya terhadap antusias mahasiswa selama mengikuti Senakota tahun 2024. Beliau menyebutkan bahwa materi yang disampaikan mengenai use case data science di berbagai macam industri. Menurut beliau, saat ini bidang data science sangat penting dan banyak diaplikasikan di berbagai industri karena dimanapun dan bagaimanapun, data merupakan komoditas yang sangat penting. Kesan saya dulu pernah mendengar kayak gitu ya, Universitas Nusa Putra ini kayak gitu dari berbagai macam sumber, dan kesan saya positif kayak gitu karena ini tergolong universitas baru dan sudah banyak bekerja sama lembaga-lembaga internasional, banyak mahasiswa asingnya juga, dan terutama ada di kota Sukabumi, kota saya sendiri kayak gitu ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi kayak gitu ya keberadaan Universitas Nusa Putra untuk mendidik anak-anak terbaik lah kayak gitu ya di kota Sukabumi. Dan ketika saya datang ke sini juga anak-anaknya tadi antusiasme kayak gitu ya, banyak bertanya, dan dosen-dosennya juga ramah-ramah, mereka sangat welcome ke saya kayak gitu ya. Tadi saya menyampaikan materi tentang use case data science kayak gitu ya di berbagai macam industri, termasuk di perusahaan saya sendiri kayak gitu ya yang sedang saya bangun kayak gitu ya, myskill. Nah, data science itu sekarang menjadi bidang yang sangat hot banget kayak gitu ya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena dimanapun kayak gitu ya, dan bagaimanapun data itu menjadi komoditas yang sangat penting sekarang. Bahkan banyak orang yang bilang data itu lebih berharga daripada minyak kayak gitu ya di zaman modern ini kayak gitu ya. Nah, makanya ilmu data atau data science itu menjadi suatu keilmuan yang sangat penting dan banyak diaplikasikan di berbagai macam industri kayak gitu ya. Dan ini saya sangat merekomendasikan kepada mahasiswa di berbagai macam bidang, karena data science itu bisa dipelajari apapun jurusannya kayak gitu ya, dan terutama di bidang akuntansi kayak gitu ya, untuk para mahasiswa mulai belajar lah kayak gitu ya terkait ilmu data science, practical use case-nya di dunia industri gimana kayak gitu ya, dan bisa dipraktekkan di kelas mereka sehari-hari kayak gitu ya. Nanti banyaklah sumbernya untuk belajar kayak gitu. Salah satunya di platform myskill juga banyak terkait materi data science. Harapannya semoga event ini bisa sustainable kayak gitu ya, tiap tahun diadakan, karena banyak banget mahasiswa-mahasiswi yang belajar kayak gitu ya dengan adanya event ini kayak gitu ya. Tiap tahun diadakan, kemudian terus improve kayak gitu ya, dan bisa mendatangkan pembicara-pembicara yang luar biasa kayak gitu ya, yang yang sudah proven di bidangnya masing-masing kayak gitu ya, dan bisa sharing pengalaman ke teman-teman mahasiswa. Agni Bunga selaku salah satu pemakalah menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukannya bisa mengantarkan menjadi best paper dalam Senakota tahun 2024 tersebut, yaitu mengenai tingkat kesehatan perbankan digital, di mana perbankan digital ini merupakan salah satu inovasi perbankan dalam kemajuan teknologi saat ini. Seru, terus ada deg-degannya juga, ya gitu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, Kak Agni ini kan memenangkan best paper ya Kak. Apa sih keunikan dari paper yang Kak Agni buat sehingga mengantarkan Kak Agni itu meraih best paper dalam Senakota tahun 2024 ini? Pada paper yang dibikin saya dan kakak saya itu meneliti tingkat kesehatan perbankan digital, yang dimana perbankan digital itu merupakan salah satu inovasi perbankan dalam kemajuan teknologi yang sekarang. Lebih lanjut, peserta lain Azril Muhammad Ardiansyah yang juga merupakan best paper dalam Senakota 2024 dengan judul penelitian
Implementasi akuntansi silih asah, silih asi, silih asuh, dan pemaknaan laba dalam perspektif budaya Sunda pada UMKM Kota Sukabumi juga menyebutkan bahwa kegiatan Sena Kota ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian. Menurut saya tuh kegiatan Sena Kota ini tuh seru gitu, terus menambah wawasan juga. Terus kita belajar gitu gimana sih cara bikin penelitian itu gitu. Mungkin kalau dilihat keunikannya ya, paper saya itu beda dari semua paper yang mengikuti Sena Kota ini gitu. Karena paper saya ini tuh mengaitkan akuntansi dengan budaya gitu, khususnya nilai silih asa, silih asi sama silih asuh itu. Nah, Genusian, itu dia tadi beberapa tanggapan dan rangkaian acara mengenai Sena Kota tahun 2024 yang diadakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Nantikan Genusian Flash selanjutnya agar Genusian tidak ketinggalan berita-berita seputar Universitas Nusa Putra. Saya Fuji Aurelia bersama juru kamera Abdi Mulki dan Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.